Ratusan massa dari Toba PULP Lestari (TPL) datang dari berbagai kawasan Tapanuli menyerukan menolak penutupan perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang berada di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Ratusan orang dari perusahaan Toba Pulp Lestari berunjuk rasa di depan kantor DPRD Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Masa protes atas pernyataan seorang pendeta yang mengatakan bahwa perusahaan merusak lingkungan. Sambil orasi dan membawa atribut, masa menuntut pendeta atas nama Victor Tinambunan mengklarifikasi pernyataannya. Untuk menenangkan massa, akhirnya Bupati Tapanuli Utara menemui mereka. Kalau simpel aja, tolong siapa yang bisa menyuarakan ini sama Polisi, hanya klarifikasi aja. Kalau dia nggak bisa ketemu sama kami, klarifikasi. Dan satu, kami perlu pembuktian di mana lingkungan dirusak. Itu aja pembuktian, di mana TPL merampas tanah. Sebelumnya, pihak keamanan dari perusahaan terlibat bentrok dengan warga desa Sabungan. Bentrokan ini terjadi atas tudingan terhadap perusahaan yang dianggap telah merusak lingkungan. Hal itu membuat pendeta Victor Tinambunan mengecam dan mengatakan PT Toba Pulp Lestari harus ditutup. Saya tidak akan pernah mencabut pernyataan saya. Dan dasar pernyataan itu bukan sebagai pribadi. Saya berbicara bukan Victor Tinambunan sebagai pengurus HKBP, lembaga. Dan itu kita lihat pernyataan-pernyataan dari semua PSS HKBP 32 distrik sudah. Pendeta semuanya di 32 distrik sudah. Konflik ini terus dimediasi oleh pihak Kabupaten Tapanuli Utara. Sementara massa tetap menuntut permintaan maaf dari pendeta Victor. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Dan jelang sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati tadi, warga kembali mengirimkan donasi berupa ribuan kotak air mineral dan berbagai makanan ringan di depan pendopo Kabupaten Pati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyebut aksi donasi ini tanpa dikomandoi dari pihak manapun. Sumbangan dari warga lagi ya. Mas. Situasi politik di Pati, Jawa Tengah kembali memanas jelang sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo hari ini. Masyarakat Pati kembali menunjukkan solidaritas dengan memberikan air mineral dan makanan ringan. Hingga kemarin, ribuan box air mineral memenuhi depan pendopo Kabupaten Pati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menyebut donasi yang mulai berdatangan sejak Rabu sore tidak ada komando dan paksaan dari pihak manapun. Aliansi Masyarakat Pati juga memastikan warga yang datang untuk mengawal paripurna pemakzulan Bupati Sudewo diperkirakan mencapai 10.000 orang. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Ribuan personel gabungan dari Polri dan TNI pemirsa disiagakan sejak pagi hari tadi untuk pengamanan sidang paripurna hak angket pemakzulan Bupati Pati. Hal ini dilakukan pemirsa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kita lihat ini adalah apel pagi yang juga sudah digelar ya, petugas gabungan. Sangat banyak sekali dikerahkan untuk bisa mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang berlangsung di sela ketika adanya sidang paripurna anggota DPRD Pati pada hari ini terkait dengan hak angket dari pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Totalnya ini ada 3.379 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan sidang paripurna pemakzulan Bupati Sudewo siang hari tadi. Jadi seluruh personil disebar ke sejumlah titik lokasi yang dianggap rawan bentrokan seperti yang kami utarakan tadi, salah satunya di alun-alun Pati dan juga di kawasan gedung DPRD Pati. Kita bisa saksikan pemirsa berbagai alat yang dibawa oleh aparat juga tidak luput dari pemeriksaan dan persiapan untuk memastikan tidak membahayakan masyarakat yang ikut aksi unjuk rasa mengawal sidang paripurna DPRD Pati. Kapolresta Pati berpesan masyarakat Pati yang ikut mengawal sidang jangan sampai terprovokasi, tidak mudah terprovokasi oleh para provokator.
harapan kami tentu saja apapun hasil dari sidang paripurna ini adalah yang terbaik. Kemudian siapapun dari kedua kubu harus bisa menerima legowo. Apapun hasilnya, ini adalah bentuk daripada proses demokrasi. Kita harus terima, kita tidak perlu terprovokasi untuk melakukan aksi-aksi yang merugikan orang lain, seperti membakar, merusak, ataupun apa. Ya, kalau kita ingat-ingat pemirsa, peristiwa-peristiwa ini terjadi pada saat Bupati Pati Sudewo mulai menuai kontroversi saat mengambil kebijakan menaikkan PBB Pati. Saat itu kenaikan PBB-nya sampai 250%. Bupati Pati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub 2019-2022. Nama Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat. Siapa yang akan melakukan perubahan Jaya Gunung, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja disuruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Alih-alih mendengar aspirasi dan keluhan warganya, Bupati Sudewo malah menantang balik warga yang mengancam akan menggelar demo besar-besaran jika kebijakan kenaikan PBB tetap diambil. Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan akhirnya menggelar demo besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berupaya meredam kemarahan justru dilempari massa. Kendati kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan Sudewo, warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati yang kini sudah bergulir. Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut, itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya Pak? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Selain kebijakannya yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019 hingga 2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan.